Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini, renungan firman Tuhan saya beri judul Berkat di Pagi Hari. Mari sama-sama kita membaca Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Salah satu berkat terbaik atau bisa kita katakan terbaru, ya, fresh dan tidak terbatas, disediakan di pagi hari. Kebenaran ini sulit disangkal dan terus diulang dalam keseluruhan Alkitab kita. Sayangnya, ya sangat sedikit dari kita yang tahu dan mengerti tentang berkat di pagi hari. Kesempatan kali ini saya ingin menghimbau ya, saudara semua yang mendengarkan kabar baik ini untuk mulai memungut ya, berkat-berkat terbaik yang disediakan Tuhan di pagi hari. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bangun pagi. Dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus ketika hidup di bumi memiliki kebiasaan bangun pagi. Kita tidak tahu jam berapa, tetapi yang pasti dikatakan waktu hari masih gelap. Ya, menurut saya ini hal yang penting dan perlu kita perhatikan. Dan terbukti tubuh Yesus sehat dan tidak pernah sakit ya, selama hidup di muka bumi ini. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, juga saya, kita semua boleh mulai mencoba tips hidup sehat Yesus ini ya selama di bumi. Apakah itu? Yaitu bangun pagi. Di dalam Mazmur 57 ayat 8 dan 9, ini Raja Daud ya. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ternyata rahasia kesuksesan Daud juga terletak di pagi hari. Ya, Daud memiliki kebiasaan bangun pagi dan yang menarik dikatakan membangunkan fajar. Ya, artinya waktu hari masih gelap. Ya, sebelum fajar itu mulai muncul. Ya. Sebenarnya mengapa ya? Udara terbaik itu di pagi hari. Pikiran yang paling jernih itu di pagi hari. Waktu yang terbaik itu di pagi hari. Karena itu pasti ya, berkat-berkat terbaik juga ada di pagi hari. Pertanyaannya adalah bagi kita semua, ya termasuk saya sendiri, jam berapa kita bangun setiap pagi? Apakah waktu hari masih gelap? Ya, kita boleh mulai mencobanya. Ya, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, yaitu mendahulukan kerajaan Allah. Saya ingin membahas mengapa waktu hari masih gelap. Ya. Mari kita sama-sama lihat satu ayat terlebih dahulu dalam Matius 6 ayat 33.
Tetapi carilah dahulu, ya, garis bawahi kata dahulu, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita perlu untuk mendahulukan kerajaan Allah. Ya, itu maksud dari ayat ini. Itu artinya sebelum kita menjadi duta-duta Allah, ya, duta-duta kerajaan Allah sepanjang hari itu, kita perlu bertemu dulu dengan Allah untuk merencanakan sepanjang hari kita. Jangan sampai kita bertemu dengan utusan iblis dulu, ya, seperti kalau kita ingat Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya. Sebelum mereka bertemu dengan Allah, iblis sudah mendahului, ya, bertemu dengan mereka, dan singkat cerita mereka jatuh, ya, di dalam dosa. Jika kita bangun waktu hari sudah terang, ya, peluang untuk bertemu dengan utusan iblis itu lebih besar. Ya, Bapak Ibu Saudara tentu mengalami hal ini. Ya. Sebenarnya berkat-berkat itu sudah disediakan Tuhan setiap pagi. Tetapi kita tidak sempat memungutnya. Dan ketika kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari, ya, seringkali kita bertemu dengan utusan-utusan iblis, ya, perkataan-perkataan negatif, ya, kita merasa hari kita sangat berat, akhirnya kita kelelahan dan kita jatuh. Karena itu Keluaran 16 ayat 21. Ya, ini ada satu contoh dari kehidupan bangsa Israel. Keluaran 16 ayat 21 berkata demikian. Setiap pagi mereka memungutnya, ini maksudnya adalah mana, tiap-tiap orang memungut menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Ya. Jadi mana, ya, saya gambarkan berkat terbaik dan tidak terbatas, itu sebenarnya sudah tersedia di pagi hari. Karena itu Tuhan melatih bangsa Israel bangun pagi. Karena Tuhan tahu, ya, itu yang terbaik bagi mereka dan sebenarnya juga bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itulah mengapa, ya, gereja kita memfasilitasi doa pagi bagi semua jemaat. Ya, karena tidak setiap kita punya waktu dan kesempatan bersekutu dengan Tuhan di rumah masing-masing. Ya, mungkin banyak gangguan. Ya, karena itu 4:30 ya sampai 5:30 pagi di gereja kita, ya, kita fasilitasi, ya, untuk doa pagi. Ya, terakhir kata yang ingin saya sampaikan, carilah dahulu kerajaan Allah di pagi hari. Maka sepanjang hari kita akan mengalami suasana dan kelimpahan kerajaan Allah. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, kami butuh Tuhan ilham pewahyuan sehingga setiap kami dimampukan, dimotivasi, diberi semangat yang baru untuk kami bangun di pagi hari. Kami mendahulukan kerajaan Allah dan sepanjang hari itu Tuhan memberkati setiap kami dengan tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.